sebuah kejadian kecil bisa mengubah segalanya. Dan kalau kamu menonton video ini, mungkin itu adalah takdir. Di masa depan, manusia menjalani kehidupan mereka dengan tetap berada di dalam rumah dan mengendalikan Android yang disebut surogat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Mereka mengoperasikan surogat ini dari kursi khusus di rumah, mengirimkan sinyal ke otak Android tersebut. Suatu malam, seorang pria kaya pergi ke klub malam, menggoda seorang wanita, lalu tiba-tiba terkena sengatan listrik bersama wanita tersebut oleh sosok misterius. Pelaku segera melarikan diri dengan sepeda motor, menciptakan kekacauan. Agen FBI Peters dan Greer ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Mereka menemukan bahwa pria yang menjadi korban tidak terdaftar, sedangkan wanita tersebut memiliki pemilik yang belum melaporkan kehilangan. Kedua mata surogat korban tampak terbakar habis, dan chip memori pada surogat pria telah rusak parah. Greer membawa chip tersebut untuk dianalisis dan pergi ke rumah pemilik surogat wanita. Di sana, mereka menemukan pemiliknya telah meninggal. Setelah memeriksa perangkat pengendali, mereka melihat bahwa surogat wanita tersebut sempat menyaksikan kejadian mengerikan sebelum koneksi terputus. Saat pulang ke rumah, Greer merasa semakin gelisah dengan fakta bahwa dirinya juga menggunakan surogat. Setelah masuk ke dalam rumah, Android miliknya hanya berdiri di sudut ruangan. Greer kemudian meninggalkan kursi pengendali dan masuk ke kamar anaknya, menatap foto lama dirinya bersama istri dan anak mereka. Ia lalu menemui istrinya, Maggie, yang hanya berbicara dengannya melalui surrogate miliknya. Greer mengungkapkan keinginannya untuk berlibur tanpa menggunakan tubuh Android, menyadari bahwa mereka sudah lama tidak benar-benar bersama secara langsung. Namun, Maggie bersikeras bahwa cara ini jauh lebih baik. Keesokan paginya, beberapa mahasiswa menemukan Jared, seorang pemuda, tidak sadarkan diri di kursi pengendalinya dengan kondisi yang mengenaskan. Terungkap bahwa dia adalah orang yang mengendalikan surogat pria yang sebelumnya hancur. Tak lama kemudian, bos Greer, Andrew, menjelaskan bahwa dua orang kehilangan nyawa akibat serangan terhadap surogat mereka. Greer dan Peters memeriksa rekaman dari memori surogat korban dan melihat seorang pria membawa senjata aneh. Mereka menyimpulkan bahwa ini adalah kasus yang disengaja. Setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan fakta mengejutkan. Jared adalah anak dari Lionel Cantor, pencipta teknologi surogat dan pendiri perusahaan Virtual Self Industries, VSI, salah satu perusahaan terbesar di dunia. Agen FBI tersebut akhirnya menemukan lokasi Lionel dan mengunjunginya. Mereka disambut oleh salah satu surogat milik Lionel yang menjelaskan bahwa dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Jared. Namun, ia pernah memberinya sebuah surogat saat Jared masuk kuliah, dengan harapan bisa lebih terhubung dengannya. Ketika Peters mulai bertanya secara mendalam, Lionel tampak tidak nyaman, sehingga Greer mencoba menenangkannya dengan berbagi pengalaman pribadinya tentang kehilangan anak. Saat Greer bertanya apakah ada seseorang yang mungkin ingin mencelakainya atau Jared, Lionel tiba-tiba menyadari bahwa sosok yang menyerang sebenarnya menargetkan dirinya, tetapi tidak mengetahui bahwa Jared yang sedang mengendalikan surogat tersebut. Mendengar hal itu, surogat Lionel tiba-tiba mati, dan Lionel yang duduk di kursi pengendali tampak sangat terpukul setelah menyadari bahwa dirinya telah menjadi penyebab kepergian putranya. Setelah kejadian itu, Greer dan Peters pergi ke markas VSI untuk menanyakan kepada para perwakilan perusahaan mengapa ada orang yang bisa kehilangan nyawa saat surogat mereka dihancurkan. Para perwakilan merasa tersinggung dan bersikeras bahwa pengganti mereka memiliki sistem pengaman untuk mencegah kejadian seperti ini. Para agen kemudian menunjukkan sebuah chip yang rusak kepada seorang insinyur yang menjelaskan bahwa hanya kelebihan beban sirkuit yang bisa menyebabkan kerusakan semacam itu. Dia juga menyebutkan bahwa mereka baru saja menerima kiriman pengganti dari pasukan khusus yang tidak dilengkapi dengan sistem optik dan chip identitas. Para agen pun menuju ke sebuah markas khusus, di mana unit-unit pengganti digunakan dalam sebuah konflik yang berlangsung di lokasi yang jauh. Seorang informan menjelaskan bahwa senjata dari pasukan tersebut tidak dapat melukai manusia yang mengendalikan para pengganti, dan beberapa bagian dari unit yang tidak berfungsi dibawa untuk dianalisis lebih lanjut. Peters kemudian mengidentifikasi seorang pria bernama Miles yang diketahui tidak menggunakan pengganti. Seorang teknisi bernama Bobby yang juga tidak menggunakan pengganti memberitahu mereka bahwa tim pemantau telah menemukan pergerakan Miles menggunakan akses FBI terhadap semua umpan pengganti di kota.
Peters tetap bersama Bobby untuk melacak pergerakan Miles, sementara Greer bergabung dengan tim pengejar. Tiba-tiba, alarm berbunyi dan Bobby melihat seorang pria menyerang seorang wanita di sebuah hotel. Dengan cepat, dia mendapatkan izin resmi untuk memutuskan koneksi para pengganti di lokasi tersebut. Peters terkejut mengetahui bahwa hal ini bisa dilakukan dan mulai mempertanyakan aspek moral serta potensi penyalahgunaan dari kekuatan semacam ini. Sementara itu, Miles melaju dengan sepedanya melewati kota, menghindari mobil-mobil polisi, sementara Greer mengejarnya dari helikopter. Miles dengan cekatan bermanuver melewati jalur sempit, tetapi akhirnya terjatuh di sebuah gang dan dikepung oleh polisi. Dia mengeluarkan sebuah perangkat dan mengaktifkannya, mengirimkan gelombang listrik yang menyebabkan para pengganti mengalami gangguan dan kehilangan kendali. Selanjutnya, Miles menembakkan perangkatnya ke arah helikopter, memaksa Greer untuk segera memutus koneksi. Sementara pilot terkena dampak listrik yang membuat helikopter kehilangan kendali. Miles kemudian berlari menuju permukiman kaum Dredd, tetapi helikopter tersebut jatuh di area itu. Greer segera menghubungkan dirinya kembali ke penggantinya dan ikut terjatuh di sana. Meskipun mengalami cedera pada lengannya, dia tetap mengejar Miles. Namun, kehadiran pengganti di wilayah kaum Dredd memicu kemarahan mereka, sehingga mereka pun mengejar Greer. Saat pengejaran berlangsung melewati berbagai sudut permukiman kumuh, Miles mencoba menggunakan perangkatnya lagi, tetapi tidak berfungsi. Greer dengan gesit melompati dan memanjat rintangan, bahkan sempat tertabrak truk, tetapi tetap melanjutkan pengejaran karena dirinya tidak merasakan sakit. Akhirnya, Greer berhasil mengepung Miles dan menuntut agar dia menyerahkan perangkat tersebut. Miles memberikan sebuah tas, tetapi sebelum Greer sempat memeriksanya, tiba-tiba seorang wanita muncul dan menyerangnya, menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak seharusnya ada, memaksanya untuk terputus dari penggantinya. Di dunia nyata, Greer mengalami luka dan mencoba keluar dari kamarnya, tetapi kehilangan kesadaran di koridor. Maggie menemukannya dan segera memanggil ambulans. Di sisi lain, berita mulai menyebar bahwa Prophet menganggap insiden jatuhnya helikopter sebagai serangan terhadap kelompok Dredd. Di rumah sakit, Greer akhirnya sadar dan diberitahu oleh Andrew bahwa dirinya telah diskors dari tugasnya. Greer yang marah berhasil melarikan diri dari rumah sakit dan bertemu dengan Peters. Namun, ia mulai merasa pusing. Efek samping dari penggunaan surrogate dalam waktu yang lama. Peters berusaha mencarikannya surrogate baru, tetapi tidak ada yang terasa cocok bagi Greer. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengunjungi koloni Dredd dan diperbolehkan masuk karena ia datang dalam tubuh aslinya. Saat melihat sekeliling, Greer merasa terguncang ketika menyaksikan surrogate miliknya disalibkan. Di sana, Greer mengetahui bahwa Miles telah meninggal dan menghadiri pemakamannya, di mana Agus memberikan pidato. Dalam pidatonya, Agus menekankan bahwa kematian adalah bagian dari kemanusiaan sejati, sesuatu yang tidak dimiliki oleh android.